Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ernalida SPD MHum PhD dan Ibu Dr. Zara Alwi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan buku teks. Baiklah, perkenalkan di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hakikat dan buku teks. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Rizvina Ayu Rosmayani yang bertugas sebagai moderator dalam berlangsungnya presentasi sekarang. Dan ada rekan-rekan saya yang bernama Alia Andina, Alfira Maharani, Sinta Saputri, dan Hayin Fatika Wardani. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan beberapa materi, di antara lainnya pengertian hakikat buku teks, pengertian hakikat buku teks menurut para ahli, fungsi buku teks, dan fungsi buku teks menurut para ahli. Baiklah, langsung saja untuk materi pertama mengenai pengertian hakikat buku teks dan pengertian hakikat buku teks menurut para ahli akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Alia Andina dan Alfira Maharani. Kepada Alia Andina dan Alfira Maharani, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baiklah, saya akan menjelaskan hakikat buku teks. Teman-teman di sini pasti sudah tahu kan pengertian buku teks? Secara etimologi, buku teks berasal dari bahasa Inggris yakni textbook yang artinya buku pelajaran. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016, buku teks adalah sumber pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti yang dinyatakan layak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan pada satuan pendidikan. Sedangkan menurut Direktorat Pendidikan Menengah Umum, buku teks atau buku pelajaran adalah sekumpulan tulisan yang dibuat secara sistematis dan berisi tentang suatu materi pelajaran tertentu yang dipersiapkan oleh pengarangnya dengan menggunakan acuan kurikulum yang berlaku. Jadi, buku teks adalah buku pelajaran yang disusun secara sistematis agar proses belajar menjadi lebih mudah. Oke, baiklah. Saya sebagai pemateri yang kedua akan melanjutkan materi penjelasan mengenai hakikat buku teks menurut para ahli. Yang pertama yaitu pendapat dari Muzakir AS yang menyatakan buku teks adalah buku standar yang berisi pelajaran atau bahan ajar dari suatu cabang ilmu atau bidang studi dan digunakan di sekolah atau lembaga pendidikan untuk mendapatkan sertifikat atau gelar. Yang kedua yaitu pendapat dari Mukhlis pada tahun 2010 yang menyatakan buku teks adalah sebuah buku yang berisi uraian bahan tentang mata pelajaran atau bidang studi tertentu yang disusun secara sistematis dan telah diseleksi berdasarkan tujuan tertentu, orientasi pembelajaran, serta perkembangan siswa untuk diasimilasikan. Yang ketiga, pendapat dari Safar pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa buku teks adalah salah satu bahan pembelajaran bagi siswa yang telah disusun sesuai dengan kurikulum yang ada. Buku yang merupakan suatu sumber ajar memiliki fungsi sebagai alat komunikasi antara guru dan siswa agar materi pelajaran yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Buku teks juga dapat menjadi sarana pelengkap bagi pembelajaran bagi guru dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu pendapat dari Haifa Afifa pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa buku teks adalah buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku standar yang disusun oleh pakar-pakar dalam bidang itu untuk maksud dan tujuan-tujuan instruksional yang diperlengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, sehingga dapat menunjang suatu program pengajaran. Jadi dari banyaknya pendapat para ahli tadi, Pusat Pembukuan menyimpulkan bahwasannya
Buku teks adalah buku yang dijadikan pegangan siswa pada jenjang tertentu sebagai media pembelajaran berkaitan dengan bidang studi tertentu. Nah, buku teks ini merupakan buku standar yang disusun oleh pakar dalam bidangnya. Baiklah, itu saja materi dari saya. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Terima kasih kepada Saudari Alia Andina dan Alfira Maharani. Untuk materi selanjutnya mengenai fungsi buku teks akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Sinta Saputri dan Hayin Fatika Wardani. Kepada Sinta Saputri dan Hayin Fatika Wardani, saya persilakan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi buku teks. Menurut Teku 2012, buku teks pelajaran berfungsi sebagai pedoman manual siswa dalam belajar dan bagi guru dalam membelajarkan siswa dalam mata pelajaran atau bidang studi tertentu. Selanjutnya, fungsi buku teks bagi guru. Yang pertama, membuat desain pembelajaran. Artinya, buku teks di sini memudahkan guru untuk mendesain konsep, metode, serta teknik pengajaran sesuai untuk siswa. Yang kedua, mempersiapkan sumber belajar. Artinya, buku ini sebagai pedoman untuk mengidentifikasi apa saja bahan ajar atau materi yang akan diberikan kepada siswa. Yang ketiga, mengembangkan bahan ajar yang kontekstual. Artinya, dengan buku teks ini, maka guru akan memperoleh bahan ajar serta materi yang berkualitas baik serta efektif dan efisien untuk pembelajaran. Yang keempat, memberikan tugas. Yang kelima, untuk menyusun bahan evaluasi. Selain itu, buku teks juga berfungsi sebagai pedoman belajar bagi siswa. Yang pertama, untuk memberikan diri secara individu maupun kelompok sebelum kegiatan belajar di kelas dimulai. Yang kedua, untuk berinteraksi selama proses belajar mengajar di kelas. Yang ketiga, untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Dan yang keempat, untuk mempersiapkan diri sebelum ujian tes atau ujian normatif dan sumatif. Selanjutnya, fungsi buku teks pelajaran secara umum. Yang pertama, sebagai bahan rujukan atau referensi oleh peserta didik. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi. Yang ketiga, sebagai alat bantu pendidik dalam melaksanakan kurikulum. Yang keempat, sebagai salah satu penentu metode atau teknik pengajaran yang sesuai. Yang kelima, sebagai sarana untuk peningkatan karir dan jabatan. Hai, kali ini saya akan memaparkan manfaat atau kegunaan buku teks pelajaran serta fungsi dan peranan pada buku teks. Nah, yang pertama, saya akan memaparkan terlebih dahulu apa sih manfaat buku teks pelajaran itu. Dari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manfaat diartikan sebagai guna atau faedah, dan buku teks sendiri memiliki beberapa kegunaan, antara lain: 1. Membantu peserta didik dalam melaksanakan kurikulum, karena disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku. 2. Menjadi pegangan guru dalam menentukan metode pengajaran. 3. Memberi kesempatan bagi peserta didik untuk mengulangi pelajaran atau mempelajari materi yang baru, karena kebanyakan buku teks pelajaran merupakan buku fisik yang dapat digunakan peserta didik untuk dibaca kapanpun dan dimanapun. 4. Memberikan pengetahuan bagi peserta didik maupun pendidik, persis seperti namanya, pelajaran. Buku teks tentunya sangat bermanfaat dalam memberi ilmu lebih pada para pembacanya. 5. Menjadi penambah nilai angka kredit untuk mempermudah kenaikan pangkat dan golongan bagi pendidik. Dan yang keenam, menjadi sumber penghasilan jika diterbitkan. Nah, kalian ini sudah pasti akan memberi keuntungan bagi pihak penerbit maupun penulisnya ya. Nah, ada beberapa fungsi dan peranan pada buku teks, antara lain: 1. Mencerminkan suatu sudut pandang yang tangguh dan modern mengenai pengajaran serta mendemonstrasikan aplikasinya dalam bahan pengajaran yang disajikan. 2. Menjanjikan suatu sumber pokok masalah yang kaya, mudah dibaca
membaca dan bervariasi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan para siswa. Sebagai dasar bagi program-program kegiatan yang disarankan, di mana keterampilan-keterampilan ekspresional diperoleh di bawah kondisi-kondisi yang menyerupai kehidupan yang sebenarnya. Yang ketiga, menyediakan suatu sumber yang tersusun rapi dan bertahap mengenai keterampilan-keterampilan ekspresional yang mengemban masalah pokok dalam komunikasi. 4. Metode dan sarana penyajian bahan dalam buku teks harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya, harus menarik, menantang, merangsang, bervariasi sehingga siswa benar-benar termotivasi untuk mempelajari buku teks tersebut. 5. Menyajikan fiksasi atau perasaan yang mendalam, awal yang perlu dan juga sebagai penunjang bagi latihan-latihan dan tugas-tugas praktis. Dan yang keenam, berperan juga sebagai sumber atau alat evaluasi dan pengajaran remedial yang serasi dan tepat guna. Nah, jadi kalian sudah tahu kan apa saja manfaat, fungsi, dan peranan pada buku teks pelajaran. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Sinta Saputri dan Hayin Fatika Wardani. Nah, itu saja hasil presentasi kami dari kelompok 9. Kesimpulannya adalah, buku teks adalah buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku standar yang disusun oleh para pakar dalam bidang-bidang itu buat maksud-maksud dan tujuan internasional yang diperlengkapi dengan sarana pengajaran agar mudah dipahami oleh para siswa maupun perguruan tinggi. Baiklah, itu saja hasil presentasi kami. Saya mengucapkan terima kasih dan saya memohon maaf apabila ada kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.